Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di tempat yang mulia, di waktu yang penuh barokah ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara subuh keliling masyarakat Ganggul dan sekitarnya. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan yang mulia di waktu yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita juga dipertemukan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi subuh pagi yang penuh barokah ini berkumpul guru-guru kita, asatidz kita, para hujat, ya, para ulama, para tokoh adat, ya, hadir guru kita baru saja menyampaikan tausiah luar biasa. Abu Karom guru kita Kiai Haji Solahuddin luar biasa, makasih guru luar biasa. Ya, ada guru kita Kiai Haji Ambia, ini biasanya ketemu di Mekah ini. Alhamdulillah, ada ketua DUI, ketua subuh keliling kita, makasih Ustaz. Ya, para RT RW juga, perwakilan dari masjid. Ini ada RW Zahid yang RT kita banyak. Ya, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, wabil khusus ketua DKM kita. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim kami di kesempatan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai ya ada beberapa acara. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu hadirin, luar biasa ya. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab. Jadi sedikit waktu kita. Saya ingat waktu di pondok. Ya, waktu di pondok itu memang menjadi wajib bagi kita selesai subuh sampai 6:30. Ya, jadi mungkin juga paling lama kita 6:30, ya mungkin kurang. Karena saya juga masih ada acara jam 7 sudah harus hadir, tadi masih keburu. Ya, kebetulan alhamdulillah saya senang hari ini pertama ketemu saudara kita jemaah khususnya di masjid ini. Ya, luar biasa. Ini barokah sekali bisa berkumpul asatidzah para guru-guru kita. Dan kedua saya juga karena alhamdulillah senang hari ini ya putri saya nanti insya Allah wisuda hafid 30 juz hari ini. Jadi senang sekali. Jadi harus meluncur nanti. Jadi banyak kegembiraan, kebahagiaan pagi ini. Nah, saya ingin menggambarkan begini. Kita sudah sampai di akhir tahun 1444 Hijriah. Bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah mencontohkan kita? Ya, kita diminta di akhir tahun ini mengintrospeksi, muhasabah diri kita. Ya. Muhasabah itu bisa kita mengambil hikmah. Apa maksud Allah menghadirkan kita di dunia ini? Coba kita renungkan kembali. Kemudian yang kedua, tentu ada maksud Allah, ada yang harus kita kerjakan. Dan kemudian yang ketiga, tentu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tiga, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, kalau ibaratnya ini tinju, ya, itu tadi partai utamanya sudah lewat. Ini tinggal partai tambahan ini. Kan begitu. Ya. Nah, ketemu dengan guru kita, Al-Quran mencontohkan setiap ketemu nasihat ambil hikmahnya. Ya. Jangankan kita, ya, Nabi Musa alaihissalam merasa ilmunya hebat. Ya, oh ini ada juga guru kita nih Pak Haji Samsudin, ini banget bulu tangkis itu ya. Ya. Jangankan kita yang awam, Nabi Musa alaihissalam merasa ilmunya hebat. Ya Bapak Ibu, itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 65. Mari kita lihat sekarang. Ya. Nabi Musa pernah di depan jamaahnya begini,
"Ya Rasul, siapa sih yang paling tinggi ilmunya?" Apa kata Nabi Musa? Saya paling hebat. Allah tegur, "Enggak. Pergilah engkau berburu, temui, ambil ilmunya, ambil hikmahnya. Ada di sana seorang hambaku yang luar biasa ilmunya, hebatnya. Di mana aku menjumpai Allah? Di pertemuan dua lautan Al-Bahrain." Oke, mari kita lihat. Berjalanlah Nabi Musa, prosesnya panjang. Kita sampai aja. Berjalan Nabi Musa ketemu di tempat pertemuan lautan dengan sungai Bahrain. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Nabi Musa itu dalam beragama sangat menjunjung tinggi, sangat mengagung-agungkan logika akalnya. Itu yang pokoknya ini sesuai nggak dengan akal. Ada orang biasa beragama begitu, Bapak Ibu ya. Ini kayaknya nggak masuk akal. Wah, ini cocok nggak? Sesuai nggak dengan akal? Nabi Musa, pertemuan sungai yang dimaksud di sana menggambarkan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, bahwa kita lihat laut itu selalu lebih luas daripada sungai. Jumlah airnya, volumenya lebih banyak, menggambarkan perbandingan orang mukmin dengan orang kafir. Sungai itu airnya sedikit. Ya, itulah gambaran orang mukmin. Tapi meski air laut banyak, ya, berapapun jumlahnya yang diminum, Anda akan haus terus. Dan memang tidak enak untuk diminum, airnya pahit. Kalau Bapak Ibu pernah berenang di laut mati, ngambang kita, meski nggak bisa berenang, ngambang. Ya. Pernah dulu ada, waktu saya baru pulang di sana, ada juga teman non muslim. Karena biasa kalau pulang umrah di botakin rambut, dilihat di waktu itu ada pertemuan, Pak Ustadz pulang umrah ya? Iya. Pak Ustadz doakan nggak saya? Saya doakan mudah-mudahan Pak Haryanto juga segera umrah. Karena dia non muslim. Pak Ustadz bisa aja, iya. Selesai acara dia bisikin saya, "Ya Pak Ustadz, insya Allah pekan depan, minggu depan saya mau ke Holy Land juga." "Oh, kalau mati?" "Ya." Jadi itu Holy Land, laut mati, sedikit diminum, insya Allah hausnya akan hilang. Begitulah gambaran orang mukmin. Minta fatwa, dengar fatwa kiai ustaz kita, insya Allah hati kita akan sejuk. Coba, air laut dibanding air sungai selalu pasti lebih tinggi sungai itu dibanding lautan. Sungai mengalir ke laut. Begitu gambaran orang mukmin, lebih tinggi derajatnya nanti, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat dibanding di luar sana. Coba. Kemudian, meski air laut ini masuk ke sungai, tidak akan mungkin menjadikan air sungai itu asin. Dia menjaga diri. Begitulah gambaran orang mukmin yang banyak mendengar tausiah. Ya. Meski bercampur dengan orang-orang di luar Islam, insya Allah dia akan menjaga keimanannya. Dulu saya ingat pesan Prof. Quraisy Shihab. Kenapa Allah menyuruh kita? Lah mantoriyah, ambil pelajaran. Kenapa ikan laut itu dagingnya segar? Padahal hidupnya di air asin, pahit malah. Karena dia punya insan filter. Orang mukmin itu apa filternya? Kalbunya, hatinya isi dengan iman, maka insya Allah terjaga. Oke, itu baru bukan sedikit lagi, kita lihat dulu. Apa makna kita di akhir tahun bulan Hijriah ini? Kita diminta oleh Rasulullah mengintrospeksi diri kita. Sebentar lagi kita akan masuk Muharram. 1 Muharram sebentar lagi. Tinggal menghitung hari. Pertama, sudahkah kita melaksanakan tugas sebagai khalifatullah? Kalau kita berbicara Al-Quran, ketika Allah akan menurunkan Adam di bumi ini, Allah ingatkan,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia ini khalifah. Khalifah dalam bahasa Arab bisa sebagai subjek, pengganti Allah. Jadi kita ini semua diberi oleh Allah tugas memakmurkan bumi ini. Pilihlah orang yang bisa membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Berarti kita diserahi amanah. Allah marah kan, Allah yang turunlah di bumi, bukan di tempat lain. Di bumi ini kita menjadi khalifah pemimpin Allah. Tapi ada juga sebagai khalifah Allah kalau dia menjadi objek. Kalau dia menjadi objek, bagian di dunia ini dia hanya ingin menguasai, mengambil sebanyak-banyaknya. Ada orang seperti itu. Dulu pernah saya gambarkan di pengajian ini. Kenapa ada binatang-binatang kecil diabadikan namanya di dalam Al-Quran dalam bentuk surah? Ada surah semut. Semut itu kecil, tapi yang dia pikirkan bagaimana mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Hidupnya semut itu tidak cukup 20 hari, tapi mampu mengumpulkan makanan sampai 2 tahun. Kalau Bapak Ibu pernah nemu sarangnya semut, ya sarangnya semut di pojok itu, ya Allah, beras sekepok begini. Bisa, bukan lagi 7 turunan, kalau kita mah 7 turunan. Dia bisa 20 tahun. Tapi hidupnya cuma tidak lebih dari 20 hari. Dia bisa mengumpulkan makanan 2 tahun. Ada orang seperti itu pikirannya. Dikumpulkan ini, dikuasai. Dimakan semua tuh, minyak dimakan, listrik dimakan. Habis semua. Aspal dimakan. Kita di dunia ini Bapak Ibu hadirin jamaah, nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Diminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya kita diminta oleh Allah, kalau tidak salah kapan saya ngisi di sini di akhir tahun, kita diminta oleh Allah 2 yang terpenting sebagai seorang mukmin. Pertama, saya selalu mengingatkan, ayo kita galakkan salat berjamaah tepat waktu. Ini yang menjadikan Islam ini unggul. Saya gambarkan kelebihannya kalau salat tepat waktu. Ketika kita selesai sholat subuh tadi jam 5, maka setelah itu apapun aktivitas kita sampai zuhur nanti itu akan dicatat sebagai pahala. Mengalir terus hebatnya. Dan kalau diundur, ditunda sholat subuh jam 6, berarti lewat waktu 1 jam tidak ada pahala. Zuhur tepat waktu jam 12, selesai sholat zuhur tepat waktu, maka apapun aktivitas kita selama tidak keluar dari agama Islam, dari agama, maka dicatat oleh Allah pahala sampai asar nanti. Luar biasa. Karena itu kata Rasulullah, minimal lah kalau tidak sempat 5 kali sehari semalam berjamaah di masjid, minimal selesai isya dan subuh. Karena kenapa? Setelah subuh dan isya itu waktu yang panjang. Kemudian tadi diminta pertanggungjawaban. Apa yang diminta pertanggungjawaban? Kita di akhirat nanti diminta oleh Allah. Jasad Bapak Ibu hadirin, badan kita ini akan hancur dengan dicabutnya roh itu. Tapi roh kita tidak akan hancur. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan engkau mengira orang yang amwat, mati memperjuangkan kebenaran itu binasa. Tidak. Mereka itu ahya, hidup. Ya. Apanya yang hidup? Rohnya. Nah makanya zikir itu dianjurkan, zikir itu masuk di dalam hati kita. Jangan hanya di mulut. Kenapa? Kan ini akan hancur mulut ini, hancur jasad ini dengan datangnya kematian. Ada roh, meski sudah wafat jasadnya hancur, tapi dia akan terus berzikir kepada Allah. Tergantung kebiasaan hidupnya di dunia. Akan berzikir terus. Kalau jasad kita ini sudah dikubur, hari itu juga nggak bisa lagi dia berzikir. 40 hari sudah hancur semua.
Makanya kan di dalam Islam dikenal ada namanya zikir ya jahar yang kedengaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sihir itu namanya zikir jahar kedengaran. Tapi ada yang namanya zikir sir atau khauf. Zikir sembunyi-sembunyi, sirri. Kalau bapak-bapak tahunya nikah siri. Bukan itu yang dimaksud. Iya. Ya, tahunya nikah siri tapi nggak tahu zikir siri. Nah, mulai hari ini udah lupakan dulu nikah sirinya. Jadi perbanyak zikir sirinya. Zikir siri bisa jadi orang ini badannya di depan komputer, badannya lagi olahraga atau mungkin jalan, tapi hatinya mengingat Allah. La ilaha illallah. Hatinya berinteraksi dengan Allah. Orang tua saya kita sering adakan zikir malam Jumat. Ramai-ramai sekampung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba kok besok siang baru Jumat kok ada berzikir depan rumah. La ilaha illallah, la ilaha. Tapi ternyata burung beo juga ikut berzikir. Kan begitu. Yang diharapkan ini masuk ke dalam hati. Nah itulah nanti yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita tingkatkan berjamaah kemudian zikir. Karena kenapa akan diminta pertanggungjawaban kita sebagai Khalifatullah fil ardh. Dan itu kemudian melalui pertemuan yang mulia, acara subuh keliling Gandur, kita berharap mudah-mudahan istiqomah dengan pembacaan kitab. Senang tadi dengan guru kita. Terus terang saya senang, saya ingat waktu di pondok dulu. Kalau saya di pondok 2 kali baca kitabnya. Selesai subuh sampai setengah 7 karena jam 7 masuk kelas. Nanti selesai isya lagi baca kitab lagi. Alhamdulillah. Nah ini kebiasaan ini mari kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya, kita berburu belajar sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berburu. Apa yang nyuruh dia? Datangin. Itu hidir, ilmunya luas. Jadi menggabungkan antara syariah dan hakikat. Kalau Nabi Musa kan syariahnya, akarnya. Tapi kalau Nabi Khidir itu hakikatnya, isinya ibadah itu. Apa isi ibadah itu? Kita sholat. Kalau ibu coba kita lihat, apa makna sebenarnya kita sholat? Sholat itu memohon, meminta kepada Allah, dan yakin Allah akan pasti memberi. Allah pasti beri. Nah, hakikatnya isinya banyak memberi. Karena itu di dalam Al-Quran 83 kali kata sholat dan zakat digabung. Sholat dan zakat. Selesai sholat, banyak-banyaklah memberi. Kalau belum bisa dalam bentuk materi, paling tidak dengan kata-kata ucapan yang baik. Nah, mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita sudah panjang, ya, karena waktu syuruk sudah lewat. Ya, mudah-mudahan insya Allah pertemuan yang mulia ini, ya, sekeliling sekarang rasanya, ya, semakin menjadi kuat jiwa kita, khususnya masyarakat kita di Gandul ini. Kekurangan khilafan walafikum, wabal mufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan sebagai Habib Jafar bin Hussein atas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم نسالك ايمانا دائما ونسالك من خاصك ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك دينا قيما ونسالك عافيه من كل بليه ونسالك دوام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك هدايه الناس اللهم اهدنا بجلبي وزدنا بحلمي واعطنا بالتقوى وجبلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله اللهم اسالك صحه في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا اله الا انت سبحانك عندي كنت من الظالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولاولادنا وازواجنا ومشايخنا واخواننا واعزائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد في الامه وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Makasih udah hadir. Makasih banyak udah hadir. Senang-senang. Nggak peduli yang pegangan yang lagi tidur yang lagi ambil terus. Keliling mantap. Kira kagak datang youtuber. Demikianlah kegiatan kuliah suling subuh keliling masyarakat Kelurahan Gandol yang kali ini dilaksanakan di Masjid An-Nur Komplek BPK 5 Gandol. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sobat-sobatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.